Ya, kita ini dosa ekologisnya udah terlalu banyak. Inilah saatnya lewat undang-undang ini buat pertobatan ekologis, dan keberpihakannya harus kuat nih. Ya Kang Dede, kalau kayak harimau itu memang disebut binatang buas, dan memang instinktif, ya memang memangsa. Kalau manusia kan bukan binatang buas, tetapi ada yang mengatakan manusia itu paling sadis dan bengis. Begitu, makanya Tuhan kasih otak dan hati, kan begitu. Ya kasih agama, ya begitulah. Saya agak takut bicara agama, takut salah. Tapi poinnya itu ya kan, budi pekerti dan segala macam. Kenapa? Karena kalau tanpa itu manusia jauh lebih bengis dan buas dan serakah. Kalau binatang enggak, dia makan yang memang dia butuhkan aja. Manusia emang enggak. Makanya kayak kemarin tuh yang kita ngomongkan, bumi ini cukup menyediakan untuk kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Jadi kalau tapi dalam tidak kaidah, pernah cukup untuk keserakahan satu orang. Kalau dalam kaidah saya, binatang itu lebih mentaati rukun iman yang keenam, iman pada kodo dan kodar. Dia tidak pernah lepas dari kodo dan kodar, binatang itu. Kalau manusia itu melewati kodo dan kodar. Boleh tambah sedikit. Terima kasih loh Pak, Bapak Ibu, pencerahannya luar biasa. Kami Komisi 4 nih butuh substansi dan konten yang bagus dari Bapak Ibu ya. Kita punya spirit yang sama, tetapi hal-hal teknikal seperti ini, teknokratis begini, ini Bapak Ibu memperkaya kami. Saya cuma mau nambah sedikit Kang Dedi, terkait dengan tambang dan lain-lain, itu mungkin di undang-undang ini perlu juga ada upaya rehabilitasi pasca tambang dan harus lebih tegas soal itu ya. Tambang punya nilai ekonomis, yes, tetapi juga kan ada prinsip ekologis yang juga harus dijaga, satu. Yang kedua, memang selama ini fokus kita kepada lahan-lahan konservasi, tetapi di lahan konservasi itu kan ada lahan-lahan sekitarnya misalnya yang mungkin perlu menjadi penyangga juga. Ada yang mengatakan, itu bukan bagian dari konservasi, maka sonasinya tuh bisa digeser-geser atau diganti-ganti gitu loh. Nah, tetapi kan kita juga perlu ada penyangga itu, karena berdampak juga terhadap ruang untuk konservasi ini. Terus terang, undang-undang ini tuh yang saya selalu khawatirkan itu adalah zona konservasinya makin mengecil ya, zona investasi eksploitasinya makin membesar. Tragisnya kalau investasi dan eksploitasinya itu tidak memenuhi kaidah etika lingkungan. Itu yang saya takutkan, Pak. Terima kasih. Kalau kita lihat, jadi industri komersial buaya itu di Penangkaran itu yang akan membiayai jalannya penangkaran, usaha penangkaran di buaya dan juga untuk konservasi. Jadi di mana apabila suatu satwa itu masih memiliki nilai ekonomis, itu kemungkinan besar tidak akan punah. Contohnya seperti ayam, kambing, itu karena satwa itu memiliki nilai ekonomis, maka satwa itu bisa tidak akan punah karena ada nilainya dan akan dibiarkan, dikembangkan, ditangkarkan oleh pengusaha-pengusaha yang ada. Kang Dedi, izin mau tanya sedikit nih. Jadi maksudnya buaya itu sama seperti ayam dan kambing? Enggak, dalam Pak. konteks ini? Kalau terkait dengan konservasi dan investasi ini atau jual beli? Iya. Apabila buaya itu suatu satwa itu memiliki nilai komersial, Pak. Jadi seperti buaya ini kan ada nilai komersial di kulitnya, Pak. Dan kemudian sekarang ini mulai perdagangan di daging, ada permintaan di daging. Jadi kalau misalnya nilai komersial ini ada, maka pengusaha atau penangkar yang ada ini akan berusaha untuk menjaga kelestariannya gitu, Pak. Jadi sebenarnya untuk menjaga kelestarian ini, apabila memang ada nilai komersialnya, kemungkinan satwa ini akan dijaga gitu, Pak. Silakan, Pak. Gimana mendamaikan nilai komersial yang adalah investasi, ujungnya profit oriented, dengan kepentingan pelestarian atau konservasi? Jadi kalau bisa dilihat di sini, Pak, jadi kalau di tengah itu adalah dia komersial. Komersialnya itu, nah komersial itu yang akan nanti membiayai penangkaran sebelah kiri, Pak, kreatif dan transform di penangkaran, dan kemudian bisa membiayai konservasi, Pak. Kesimpulannya, permintaan komersial industri ini tidak mengancam kepunahan buaya.
Karena tadi Bapak ngomong itu menyamakan buaya dengan kambing dan ayam. Saya ingin tanya betul nih. Ini serius loh Pak. Iya. Jadi maksudnya itu seperti kalau kayak ayam gitu Pak, karena ada nilai komersilnya, akan diusahakan untuk ditangkarkan, akan dijaga kelestariannya gitu Pak. Jadi mungkin bukan sama, tapi konsep pemikirannya aja gitu Pak. Jadi untuk membiayai untuk membiayai penangkaran dan juga untuk konservasinya Pak. Ini Pak, Kang Deddy saya izin. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena mindset ekonomi itu melihat segala sesuatu itu sekedar sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan kemudian ujungnya adalah akumulasi profit. Bicara soal konservasi ini, ketegangan itu persis di antara kepentingan konservasi dan kepentingan investasi dan eksploitasi yang merusak alam dan mengancam kelangsungan keanekaragaman hayati. Begitu. Ya. Ya, jangankan buaya Pak. Saya kasih contoh. Burung pemangsa belalang di kampung saya di NTT Pak. Karena ditembak terus oleh para pemburu pakai senapan angin Pak. Punah. Apa dampaknya Pak? Tidak ada keseimbangan ekologis spesies, tidak ada lagi pemangsa belalang, maka pada saat-saat tertentu terjadi itu hama belalang makan semua hasil pertanian masyarakat Pak. Nah ini hati-hati Pak, terus terang. Saya ingin menegaskan soal undang-undang ini karena namanya adalah undang-undang konservasi, maka spirit utamanya adalah konservasi. Dan hari ini konservasi di Republik ini terancam karena investasi, karena kerakusan dan ketamakan kita. Makanya saya tanya betul soal ini. Karena terus terang Pak, dalam banyak kasus, Kang Deddy, kepentingan konservasi itu mengalami proses marginalisasi, digilas oleh kepentingan korporasi yang ujungnya adalah profit oriented dalam berbagai aspek Pak. Ya, mungkin ini poin dari saya untuk sementara Pak. Baik, nanti terima kasih. menengahi saja bahwa yang diambil sumber daya ekonominya adalah yang ditangkar. Betul, yang Ya kan? ditangkar Pak. Bukan Yang dari dikembangbiakan, yang ditetaskan sendiri. Betul. Itu kan, sehingga lahirlah namanya penangkaran buaya. Betul. Sedangkan yang di luar penangkaran, di kawasan-kawasan hutan, di sungai, laut, semuanya merupakan yang dilindungi, tidak boleh Manfaatkan. dijual belikan, kan itu intinya kan? Betul, Pak. Intinya itu. Jadi prinsip dasar adalah penangkaran itu tidak mengganggu konservasi. Betul. Nah, tetapi profit dari penangkaran itu harus sebagian digunakan untuk mendukung konservasi. Betul. Itu intinya kan? Betul Pak. Iya. Silakan Pak. Bahkan kalau poin itu saya setuju Kang Deddy. Tetapi dalam banyak kasus, faktanya kita lihat zona konservasi itu mengalami proses pengecilan karena permintaan konsumsi. Bahkan yang semakin besar itu adalah zona investasi. Nah, yang saya khawatirkan jangan sampai itu terjadi. Kalau tegas, silakan Pak. Kalau tegas silakan. Mulai digeser-geser, kemarin ini zona konservasi. Kemudian zona ini berubah menjadi zona pemanfaatan dan bisnis. Masyarakat adat yang hidup di situ kemudian dipindahkan. Ini misalnya contoh saja. Terus terang saya agak khawatir soal-soal begini ya. Walaupun Bapak menjelaskan, oh kami tidak mengganggu. Di zona konservasi ini adalah aktivitas budidaya kami misalnya. Ini harus sampaikan. Terima kasih Kang Deddy. Terima kasih. Yang jelas penangkaran itu tidak ada kaitannya dengan zona konservasi. Betul Pak. Ya kan? Ya, betul. Penangkaran buaya kan bisa buat di luar zona konservasi. Iya, nah, kalau betul. di daerah Subang tuh ada di Belanakan tuh penangkaran Betul, Pak. buaya. Eks itu jadi Pak. Ya. Iya. Saya kira perusakan alam, ancaman terhadap keanekaragaman hayati bukan saja terjadi karena ada orang-orang jahat yang melanggar hukum. Tetapi jangan sampai hukum ini sebenarnya melegalkan kejahatan itu. Karena itu keberpihakan kita harus tegas. Maka tadi sejak awal saya bicara soal, ya kita boleh optimis, Kang Deddy, kita boleh optimis bahwa dengan undang-undang ini akan semakin memperkuat konservasi kita. Tetapi realitas faktualnya, ruang buat konservasi itu hari ini tuh makin menyempit.
Dan bisa digeser-geser sonasi-sonasi itu salah satunya. Ya, tergantung. Dan mohon maaf, saya senang Bu pelibatan berbagai aktor dengan perannya. Pentahelix, triple helix atau apapun juga. Tapi hari-hari ini mohon maaf, bukan sekedar kompetensi intelektual saja. Karena itu juga bisa diatur lewat begini-gini kan. Maka integritas itu yang lebih utama. Ya, apapun namanya begitu. Karena itu menurut saya Pak Budi, memang pelibatan partisipatif ini menjadi kata kunci. Oke, kita bilang bahwa harus ada otoritas legal, yes, yang memiliki kompetensi. Tetapi siapa yang menjamin suatu lembaga ini betul-betul akan tetap sejalan dengan konservasi? Memangnya tidak akan ada konflik of interest? Itulah kenapa kita memilih sistem demokrasi, supaya checks and balances, supaya diskursus itu harus. Maka dalam undang-undang ini harus dibuka juga ruang partisipasi aktif. Tadi Pak Budi udah bicara, oke korporasi, oke NGO, oke masyarakat adat. Nah, masyarakat adat ini penting. Kenapa? Bahkan menurut saya di undang-undang ini peran, keberadaan dan fungsi masyarakat adat ini harus lebih kuat. Karena saya percaya mereka punya local wisdom, mereka punya nilai-nilai tradisi, semacam kesalehan tradisional masyarakat adat. Ya? Saya kira ya. Ya. Iya, betul. Kenapa? Karena memang mereka hidup di situ, itu rumah mereka. Dan mereka mungkin percaya bahwa bisa terselamatkan karena menjaga hutan, menjaga air, menjaga alam, dan seterusnya. Jadi, dan sanksi, saya kira memang sanksi harus tegas betul. Yang Kang Deddy omong tadi itu kan sekedar ilustrasi. Sebenarnya Kang Deddy mau katakan sanksi ini harus tegas. Tidak bisa lagi 50 juta, 100 juta. Dalam sini kan kita udah tadi adalah Pak ya, sudah menurut saya sudah sangat lumayan. Sanksi harus tegas. Ya. Oh, satu hal lagi. Edukasi ini penting. Ya. Literasi dan edukasi ini penting supaya menjawab apa yang menjadi kekhawatiran Ibu pimpinan Bu Anggi tadi. Oh, masyarakat kadang bukan bermaksud mau melanggar juga, tetapi kalau edukasi itu tidak dilakukan, nah ini juga bisa membahayakan kita. Maka ada aspek edukasi dan literasi di situ sehingga masyarakat juga bisa lebih sadar. Terakhir, Kang Deddy tadi sudah omong, ya, externalities cost itu harus ada. Lu sudah ambil banyak dari alam ini, kemudian lu harus balikin. Ini seperti yang kemarin kita omong soal penerimaan negara bukan pajak dalam sektor kehutanan, ya, yang tidak ada jaminannya bahwa PNBP itu akan kembali ke kehutanan. Gak bisa. Ini nih kita mau serius bernegara atau mau main-main? Itu aja Kang Deddy. Dan terus terang Kang Deddy, ini pertaruhan kita sebagai anggota DPR RI yang ada di Komisi 4. Kita nggak bisa main-main. Pak Budi ngomong, Pak Budi ini saya tahu dengan passion pribadinya sangat kuat untuk mendorong hal ini. Makanya hari ini dipantingin terus sama dia ada di sini. Kang Deddy juga seperti itu. Dan saya juga mau ngajak teman-teman Komisi 4, ini harus menjadi konsen kita bersama untuk mengawal proses ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami Komisi 4 sangat terbuka untuk masukan ini karena terus terang saya pribadi secara rendah hati mau katakan tidak banyak hal yang saya tahu. Tetapi spiritnya kita sama. Cuma dari aspek teknis itu bapak-bapak harus perkaya kita. Ya, karena bicara soal koral kan ada hal teknikal sekali. Bicara soal harimau, begitu juga buaya dan sebagainya. Saya kira demikian Kang Deddy. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Ini orang-orang yang punya semangat, Pak. DPR ini yang punya semangat, cuman memang belum punya kuasa, Pak. Itu aja. Jadi semangatnya kuat, kuasanya masih pendek. Mudah-mudahan setelah punya kuasa jangan sampai berubah Kang Deddy. Iya, mudah-mudahan ke depan bisa kuasa dan semangatnya sama. Kang Deddy, terima kasih. Yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk pengayaan dan pencerahannya. Sangat bermanfaat bagi kami. Yang kedua, mungkin penekanan konservasi berbasis komunitas. Ya, ini menjadi salah satu kata kunci
yang harus kita tuangkan dalam undang-undang ini, dan terkait dengan komunitas ini ada beberapa aspek. Yang pertama, pelibatan partisipatif mereka. Karena saya percaya komunitas, terutama masyarakat adat, punya nilai, punya local wisdom untuk menjaga ini. Yang kedua, pemberdayaan terhadap mereka ini. Karena terus terang, saya agak khawatir jangan sampai justru mereka akan mengalami proses marginalisasi. Yang ketiga masih terkait dengan konservasi berbasis komunitas ini. Saya ambil contoh aja di Taman Nasional Komodo, Pak. Tuh masyarakat adat di sana tuh tidak punya kedaulatan agraria. Mereka bisa direlokasi di mana-mana. Bisa digusur karena alasan investasi. Nah, ini bagaimana undang-undang ini membela ini? Itu yang pertama, soal konservasi berbasis komunitas. Yang kedua tadi saya catat ada sejumlah satwa endemik yang terancam punah. Di NTT tadi Bapak sebutkan soal penyu mulut putih ya, lidah, kura-kura rote, bahkan juga elang Flores. Nah ini bagaimana, mungkin di banyak tempat lain ada juga seperti ini. Kira-kira bagaimana undang-undang ini harus membahasakan ini, sehingga ada perlindungan terhadap ini. Ya, mungkin kalau yang kita lihat, bisa saja tadi Bapak menjelaskan karena ada, saya lebih suka pakai kata pembakaran hutan, bukan kebakaran. Karena ini sistematis dan sadar, pembakaran hutan mengakibatkan terancam. Tetapi ada juga aspek pentingnya edukasi bagi masyarakat. Ada masyarakat yang tidak tahu bahwa satwa ini dilindungi. Nah ini juga mungkin undang-undang ini juga harus bisa menjawab itu. Yang ketiga yang saya ingin tanyakan, menurut bapak-bapak, sonasi itu konstruktif atau destruktif buat konservasi? Sonasi itu dari hari ke hari itu semakin membesar zona konservasinya, atau zona konservasinya makin mengecil? Saya ingin tanya soal ini. Bagaimana pendapat bapak sekalian? Terakhir penutup, Indonesia ini masterpiece of God, karya agung Tuhan. Dari segi keanekaragaman hayati, dan undang-undang ini harus menjadi penjaga utama, begitu Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Ketua, Bapak Ibu sekalian. Zonasi itu adalah sebuah alat Pak di dalam pengelolaan kawasan, dalam mengatur ruang-ruang yang ada. Karena di dalam mengelola sebuah kawasan diawali dengan inventarisasi dan kedetailan. Artinya kalau kita memiliki rumah, kita harus pasti isi rumah itu. Mana toilet, mana kamar mandi, mana ruang tamu, dan seterusnya. Nah, ruang-ruang itulah yang diatur oleh kita. Nah, oleh karena itu, ini juga merupakan alat untuk pengelola bagaimana mengatur ruang-ruang ini. Mana yang baik dan pasti ada tempat habitat yang cocok untuk satwa liar yang digunakan, yang kita lindungi. Mana memang yang tidak cocok, Pak. Gitu. Nah inilah perlunya, dan ruang-ruang inilah menjadi saat ini digunakan juga untuk negosiasi ataupun menyerap aspirasi daerah.